Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan kita dengar menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami mau memulai segala aktivitas kami, dan kami akan meneruskan segala pekerjaan yang tertunda pada hari kemarin. Biarlah segala rencana kami, segala pekerjaan kami yang akan kami lakukan pada hari ini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajari dan mampukan kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk terus menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 25 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 9. Aidi pabotohon ibana do tuhi tatahi rohana, nabunihian mangihutun halolomona, naung pinahot nai di bagasan dirina. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengingat lagu Semua Baik. Liriknya demikian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sejak semula kita dicipta, Tuhan sudah punya rencana. Sejak semula, rencana baik telah ditetapkan dan disiapkan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak rencana Allah yang telah ditetapkan di dalam kehidupan kita. Yang semula semua baik, yang semula semua berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan, kini rusak karena dosa-dosa. Hubungan yang begitu indah, yang begitu baik antara kita dengan Allah menjadi terpisah karena dosa. Hubungan yang baik itu menjadi rusak karena dosa-dosa manusia. Tetapi sungguh rencana Allah mulia. Rencananya dan kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Allah adalah tempat kita menyandarkan segala harapan kita, karena Dia Allah yang setia. Kasih-Nya, cintanya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ya, memang terkadang kita harus mendapatkan ganjaran dari apa yang kita perbuat akibat dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan, ada reward dan ada punishment yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
tentu segala perbuatan baik maka akan mendapat penghargaan dan berkat yang baik di dalam hidup. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan segala pekerjaan menurut pikiran dan kekuatan kita, ketika kita gagal, ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan, ada akibat buruk dari setiap perbuatan buruk kita. Ada punishment, ada hukuman sebagai peringatan, sebagai evaluasi bagi kita untuk memperbaiki kehidupan ke depan. Tapi marilah kita mengingat apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Semua baik, dan Dia tetap menjadi Allah yang baik, yang penuh kasih setia, yang melakukan segala kebaikan. Dia menolong, Dia menyelamatkan kita. Dan rencana Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Segala rencana yang baik agar setiap kita beroleh keselamatan. Setiap kita yang selamat beroleh kehidupan yang kekal. Kita menjadi bagian di dalam kerajaan sorga, menjadi bagian dari keluarga Allah yang hidup untuk selama-lamanya di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyataan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus dengan rela mengorbankan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Itulah rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan Allah di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah adalah baik dan setia di dalam hidup kita, dan Dia telah menetapkan rencana yang baik juga di dalam kehidupan kita, marilah kita menjalani kehidupan ini menurut dan seturut seperti yang dikehendaki Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh pengharapan, keikhlasan menurut kehendak Allah, pasrah dan berserah hanya kepada Dia. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia tetap Allah yang setia, kekal sampai selamanya. Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh perhatian kepada kita. Karena itu berserahlah selalu kepadanya. Letakkanlah segala harapanmu dan biarlah Dia mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Ketika hidup kita menjadi lebih baik di dalam Tuhan, maka kita menjalani kehidupan ini baik. Baik kepada sesama kita, kepada keluarga, orang tua, saudara, kepada anak-anak kita, kepada rekan sekerja kita, kepada teman-teman segereja kita, kepada teman-teman satu lingkungan kita, kepada siapapun. Maka hubungan yang baik, relasi yang indah yang dibangun di dalam kasih Kristus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah Tuhan yang menetapkan rencananya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tetap baik dan tetap menjalani kebaikan di dalam hidup, sehingga kita beroleh kebaikan yang kekal yang dari sorga, yaitu sorga yang menjadi cita-cita dan harapan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap waktu kami selalu dimampukan untuk memahami maksud firman Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kepada kami hikmat sehingga kami mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang kami terima melalui firman-Mu setiap hari. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah hidup kami hari ini. Segala pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat sehingga kami boleh melakukan semua pekerjaan dengan baik, dan kami percaya ketika Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang sedang berduka. Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan
Engkaulah yang memberikan kekuatan, pengharapan agar mereka terus berharap kesembuhan hanya daripadamu. Pulihkan dan biarlah hidup mereka selalu bersyukur dan terus menjalani hidup di dalam pengharapan kepadamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana Tuhan, dan biarlah rencana baik itu terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.